Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 278. Liu Dahai menahan amarahnya dan berkata, Siang, Anda semua tidak menderita luka apapun. Biarkan saja masalah ini berhenti. Siang Chengdong mencibir, tidak terluka. Siapa yang memberiku memar di wajahku? Aku memberitahumu sekarang. Kejadian ini belum berakhir. Anda adalah kepala stasiun, bukan? Anak buahmu telah memukuliku, dan menurutmu aku akan melepaskannya begitu saja? Dia menunjuk Erleng dan keluarganya. Yang memukul kita semua harus ditangkap. Kedua petugas pembantu itu harus dipecat. Saya juga menginginkan 10.000 RMB untuk kompensasi medis saya. Chen Fa tahu Siang Chengdong banyak mabuk, tapi apa yang dia katakan terlalu berlebihan. Da Leng meraung, kamu telah memukuli paman kedua dan saudara perempuanku. Mengapa kami harus memberikan kompensasi kepada Anda? Seorang pria paruh baya di samping Siang Chengdong tertawa. Gadis itulah yang memarahi kita lebih dulu. Layani dia dengan benar karena dipukuli. Ayo cepat, tangkap mereka dan berikan kami kompensasi, dan kami akan membiarkan masalah ini selesai. Kalian semua ingin melakukan ini. Bagus. Kami akan menunggu sampai pemimpinmu ada di sini. Pria ini adalah teman masa kecil Siang Chengdong. Ketika Siang Daofa masih menjadi wali kota, dan Chang Lei menjadi sekretaris partai, mereka menahan diri. Namun sekarang, Siang Daofa telah menjadi sekretaris partai daerah, dan kelompok teman ini berperilaku berbeda. Dengan adanya Siang Chengdong, seorang kerabat sekretaris partai daerah, mereka semua menjadi sombong. Siang Chengdong mengutuk dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon sekretaris Zhou. Dong Suebing menatap mereka, berhenti memanggil. Jika kalian semua ingin mengatakan sesuatu, bicaralah padaku. Siang Chengdong memelototi Dong Suebing. Siapa kamu? Jawab Liu Dahai. Ini kepala biro Dong. Oh, kamu adalah ketua Dong. Siang Chengdong tertawa. Bagus. Aku akan memberimu wajah hari ini. Anda tidak perlu memecat kedua polisi pembantu itu, tetapi mereka perlu mengganti biaya pengobatan kami. Kompensasinya tidak boleh kurang dari 10,000. Siang Chengdong bersendawa dan melanjutkan. Juga, orang-orang itu harus meminta maaf kepada kami. Da Leng dan keluarganya sangat marah. Mereka dipukuli dan masih harus memberi kompensasi kepada pihak lain. Konyol. Selain itu, keluarga mereka miskin. Da Leng masih harus meminjam uang dari teman dan kerabatnya untuk biaya sekolah adiknya. Selain itu, kaki paman kedua patah, dan adik perempuannya cacat. Mereka bahkan tidak mampu membayar tagihan rumah sakit sekarang. Dong Suebing mengerutkan kening. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Siang, saya yakin Anda juga tidak ingin membesar-besarkan masalah ini, bukan? Mari kita tidak membicarakan biaya pengobatan sekarang. Kita harus mengirim yang terluka ke rumah sakit terlebih dahulu. Selebihnya, kita bisa berdiskusi besok. Dong Suebing ingin menunggu sampai Siang Chengdong sadar dulu. Wajah Siang Chengdong berubah. Apa yang terjadi hari ini harus diselesaikan hari ini. Mengapa saya harus menunggu sampai besok? Jika kalian semua tidak memberiku jawaban yang memuaskan, tidak ada yang boleh pergi. Teman-teman Siang Chengdong tertawa dan bersorak. Itu benar. Bayar. Salah satu pihak yang terlibat adalah kerabat sekretaris partai kabupaten dan semua orang tahu bahwa itu tidak masuk akal. Prioritasnya sekarang adalah menenangkan Siang Chengdong dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Dong Suebing tidak ingin sekretaris partai daerah mengejar polisi pembantunya. Chen Fa berpikir sejenak dan berkata, petugas pendukung kami mungkin mengalami beberapa masalah saat menangani insiden ini. Kami akan menghukum mereka saat kami kembali. Tapi biaya pengobatan 10.000 RMB juga. Siang Chengdong memandang Dong Suebing dengan tidak sabar. Kamu juga tidak bisa menyelesaikan ini. Bagus. Lalu saya akan berbicara dengan kepala biro Anda. Saya tidak percaya tidak ada yang bisa memberi saya jawaban yang memuaskan hari ini. Dia mengeluarkan ponselnya sambil menggerutu. Apa yang salah dengan tempat ini? Saya di sini hanya untuk makan malam dan harus menghadapi orang-orang yang memuakkan ini. Oh, halo, Sekretaris Zhou. Saya Siang Chengdong ya. Kepala Dong itu ada di sini,
dan dia menolak menyelesaikan masalahku untukku itu. Benar, yang memukuli kami adalah petugas pembantu di stasiun mereka. Mereka bias dalam menangani kejadian ini. Saya tidak meminta lebih, tapi setidaknya mereka harus mengganti biaya pengobatan saya, bukan? Benar, hahaha. Setelah Xiang Chengdong mengakhiri panggilannya, dia dengan riang memberitahu teman-temannya. Ayo lanjutkan minum. Oh, bantu aku mengawasinya. Jika mereka tidak memberikan kompensasi kepada kami, tidak ada yang diizinkan pergi. Dia menunjuk Daleng dan keluarganya. Semua petugas di sana marah dengan sikap Xiang Chengdong. Dia terlalu sombong. Dong Suebing ingin bergegas dan membunuhnya dengan satu tendangan. Tapi Xiang Chengdong mendapat dukungan dari Xiang Daofa, dan tidak peduli betapa marahnya Dong Suebing, dia harus menanggungnya. Liu Dahai berjalan mendekat dan berbisik, "Ketua Dong, mengapa kita tidak memberikan kompensasi saja kepada mereka? Ini tidak akan berakhir baik jika meledak." Dong Suebing mengerutkan kening dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Chen Fa menambahkan, "Kami tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang ini. Saya tahu Daleng dan keluarganya tidak punya uang. Bisakah kita menggunakan dana stasiun kita untuk membantunya membayar sejumlah uang ini terlebih dahulu?" Dong Suebing melihat mereka. Mereka telah memukuli orang lain, dan kita masih harus memberikan kompensasi kepada mereka. Chen Fa menghela nafas. "Kami tidak punya pilihan. Jika mereka menolak untuk pergi," sekretaris partai Siang dering, telepon Dong Suebing berdering. Sekretaris Zhou yang meneleponnya. Dong Suebing sedang mempertimbangkan apakah dia harus menjawab panggilan ini. Xiang Chengdong tertawa dan memandang Dong Suebing. "Cepat jawab teleponmu. Kita semua bisa pulang setelah masalah ini selesai. Jika tidak, kamu juga tidak bisa pergi." Kemarahan Dong Suebing semakin memuncak. Dia keluar dari restoran dan menjawab panggilan itu. "Halo, Ketua Dong, tidak bisakah kamu menyelesaikan masalah sekecil ini?" Bagaimana saya akan melaporkan Sekretaris Siang?" Sekretaris Zhou sangat marah. Kerabat sekretaris partai dipukuli, dan Dong Suebing tidak menangkap pihak lain. "Apa yang dia pikirkan?" Dong Suebing menjawab dengan dingin. "Sekretaris Zhou, Anda tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bukan Xiang Chengdong yang dipukuli. Saya sekarang berada di lokasi kejadian. Xiang Chengdong hanya dipukul sekali, dan dia baik-baik saja. Rombongan lainnya terdiri dari seorang lelaki tua, seorang lelaki muda, dan seorang perempuan. Merekalah yang dipukuli habis-habisan. Salah satu dari mereka bahkan mengalami patah kaki, dan gadis itu cacat. Konflik bermula karena Xiang Chengdong melecehkan gadis itu. Xiang Chengdonglah yang memulai kejadian ini. "Jika aku mau menangani ini," Sekretaris Zhou menyela dengan tidak sabar. "Kamu tidak bisa menangani ini." "Bagus, aku akan mencari orang lain." Dong Suebing mengerutkan kening. "Bukannya aku tidak bisa menangani ini. Saya hanya khawatir kejadian ini akan berdampak pada Sekretaris Partai Siang, dan saya rasa dia juga tidak ingin melihat ini." "Sekretaris Zhou, saran saya adalah Anda berbicara dengan Xiang Chengdong untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia tidak terluka parah sama sekali. Jika insiden ini meledak, itu tidak akan baik bagi semua orang. Apa yang sulit? Berikan saja kompensasinya kepada Xiang Chengdong." Dong Suebing meledak. "Sekretaris Zhou, apakah Anda bercanda? Anda menelepon saya di tengah malam dan meminta saya untuk menyelesaikan kejadian ini. Anda masih mengklaim bahwa kerabat sekretaris partai dipukuli. Tapi ketika saya sampai di sini, dia baik-baik saja. Dia masih bisa bercanda dan minum bir bersama teman-temannya. Apakah Anda mencoba mempersulit saya? Saya telah memberikan wajah Anda dan sekretaris partai Siang dan bergegas membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Apakah ini nada yang tepat untuk berbicara kepadaku? Kamu tidak menghormatiku." Sekretaris Zhou tidak menyangka Dong Suebing berani berbicara kepadanya seperti ini. "Bagus, saya akan mengulangi semua yang Anda katakan kepada Sekretaris Partai Siang, kata demi kata." Jawab Dong Suebing. "Jangan coba-coba menakutiku dengan ini. Saya tidak pernah takut pada siapapun sepanjang hidup saya." Anda Dong Suebing menutup telepon. Dia kesal dan frustrasi. Dia tahu bahwa meskipun dia menangani insiden ini sesuai dengan keinginan Sekretaris Zhou, dia juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sikap orang-orang ini membuatnya muak. Mereka hanya menggunakan dia sebagai pelayan mereka.
Apa kamu pikir kamu bisa memanfaatkanku dan memarahiku kapanpun kamu mau? Dong Suebing kembali ke restoran. Xiang Chengdong dan teman-temannya masih minum, dan mereka melihat ke arah Dong Suebing. Jadi, apakah kamu tahu bagaimana menangani kejadian ini sekarang? Semua orang tahu seseorang menelepon Dong Suebing untuk menekannya. Semua petugas dan Daleng memandangnya. Dong Suebing mengangguk. Ya, kita bisa menyelesaikannya sekarang. Chu Feng, tangkap mereka. Xiang Chengdong mengangguk puas. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Jangan lupakan kompensasi medis kami. Daleng menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Ketua Dong, paman kedua dan saudara perempuanku terluka. Akulah yang memukul mereka. Jika kamu ingin menangkap, tangkap aku. Erleng mengambil botol bir kosong dan berdiri di depan adik perempuannya. Ia siap melawan siapapun yang berani menangkap adiknya. Kakaknya dengan cepat memegang lengannya untuk menghentikannya, sambil menangis. Chu Feng menghela nafas karena dia tahu kepala Dong juga tidak punya pilihan. Dia berjalan menuju Daleng bersama beberapa petugas lainnya. Dong Suebing menatap mereka. Siapa yang akan kamu tangkap? Ah, Chu Feng, Liu Dahai, dan yang lainnya tercengang. Bukankah kamu memerintahkan kami untuk menangkap mereka? Dong Suebing menunjuk ke arah Xiang Chengdong. Apa yang kalian semua pikirkan? Daleng dan Erleng bertindak karena membela diri. Kelompok orang ini telah melecehkan gadis itu dan bahkan memukuli dia dan keluarganya. Merekalah yang harus ditangkap. Dong Suebing memandangi petugas yang tertegun itu dan berteriak. Tunggu apa lagi? Borgol mereka dan bawa kembali. Saya akan memikul tanggung jawab penuh. Kembalikan semua bajingan ini. Xiang Chengdong memecahkan botol bir kosong dan berdiri. Kalian semua berani menyentuhku. Dong Suebing telah lama menoleransi dia. Dia bergegas dan menendangnya. Kecelakaan Xiang Chengdong terjatuh terlentang. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpinku? Anda memintanya. Masih berani sombong setelah menghajar orang lain. Aku menangkapmu sekarang. Tidak ada yang mengira kepala Dong akan menangkap Xiang Chengdong. Chu Feng melihat ini dan sangat gembira. Semua rasa frustrasinya hilang dalam sekejap. Dia segera berlari mendekati dan memborgol Xiang Chengdong. Xiang Chengdong berseru, "Kalian semua berani menangkapku." Beberapa petugas lainnya juga bergerak maju untuk menangkap teman-teman Xiang Chengdong lainnya. Apa yang dikatakan kepala Dong memberi keberanian mereka untuk menangkap orang-orang ini. Sebelumnya, semua petugas menahan amarahnya. Selanjutnya, korban merupakan kerabat rekannya. Pukulan dan tendangan mendarat pada mereka yang mencoba melawan saat ditangkap, dan mereka ditembaki dan diborgol. Semua orang senang bekerja di bawah pimpinan Dong. Mata Daleng memerah dan hampir menangis. Ketua Dong, Dong Suebing memegang tangannya. Ayo kembali ke stasiun. Liu Dahai dan Chen Fa saling memandang. Mereka bisa melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Teringat beberapa kejadian terakhir ketika kepala Dong memimpin para petugas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.